Sebagai bangsa yang hidup di wilayah tropis, limpahan cahaya matahari sejatinya patut kita syukuri. Karena hangatnya sinar matahari menjadi barang mahal bagi masyarakat Rusia. Dalam setahun, masyarakat Rusia hanya dapat merasakan sinar matahari tak lebih dari 3 bulan. Itu pun tak setiap hari. Saat musim dingin, suhu di Rusia bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Kehadiran matahari tentu tak akan dilewatkan siapapun di sini, termasuk masyarakat di kota Kazan. Kazan adalah sebuah kota kecil di Rusia. Tapi kesibukannya tak kalah dengan Moskow dan Saint Petersburg. Usai tenggelam dari glamoritas Moskow dan Peters, Kazan terus berbenah. Di sektor pariwisata, nama Kazan kembali eksis dalam 2 tahun terakhir. Kini, Kazan menjadi kota ketiga yang harus dikunjungi saat berada di Rusia. Jadi 0 km kota Kazan ini dibangun sebagai pusat geografis dari kota Kazan sendiri. Di sini dijelaskan mengenai beberapa kota maupun tujuan dari Kazan ke daerah sekitarnya, mulai dari Alaska, Tokyo, bahkan hingga ke Mekah. Jaraknya 3.903 km. Tak terlalu jauhnya Kazan dengan Mekah membuat Islam cepat masuk di tanah beruang merah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah sampai di Kazan. Hingga kini, Islam menjadi agama mayoritas di Kazan. 60% penduduk Kazan memeluk Islam. Angkanya mencapai 700.000 jiwa. Sementara 40% sisanya memeluk Kristen Ortodoks. Meski ada perbedaan, antar pemeluk agama hidup harmonis di Kazan. Sebuah bangunan sebagai tanda kerukunan umat beragama pun dibangun. Tak tanggung-tanggung, Ildar Khanov, sang penggagas, membuat sebuah bangunan dengan 16 simbol agama. Ada Islam, Ortodoks, Katolik, Protestan, Yahudi, dan lainnya. Semua hidup berdampingan dalam satu atap. Sang seniman Ortodoks ini membangun Temple of All Religion menggunakan dana pribadinya. Fungsinya bukanlah untuk tempat ibadah aktif. Misi Ildar Khanov hanya satu. Ia ingin menyampaikan pada dunia bahwa Kazan adalah tempat yang damai di tengah perbedaan yang ada. Hal inilah yang menarik hati Hilman, seorang warga negara Indonesia. Ketertarikan pemuda asal Cianjur dengan Kazan telah ada saat ia menempuh pendidikan sarjana sastra Rusia di Unpad. Di usianya yang ke-26 tahun, kini ia tengah merampukan studi master filologi Rusia. Hilman pula yang akan menemani perjalanan saya di Kazan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik mas. Mas sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih, kotanya hangat seperti di Indonesia. Ya nih, soalnya hari ini udah masuk musim panas gitu. Padahal sebelumnya 2 minggu kemarin masih dingin. Seru banget nih, kayaknya lagi mempersiapkan Piala Dunia. Boleh dong diajak jalan-jalan? Boleh. Pertama kita ke Kremlin dulu mas. Soalnya di Kremlin Kazan ini beda sama Kremlin yang lain kota Rusia. Oke, yuk kita berangkat. Setelah bertemu, Hilman langsung mengajak saya ke pusat pemerintahan kota yang berada di Kremlin. Dalam bahasa Rusia, Kremlin berarti benteng pertahanan. Kremlin merupakan simbol ketika sebuah kota di Rusia menjadi pusat pemerintahan. Berdiri di atas bukit, Kremlin Kazan awalnya didirikan untuk melindungi pusat pemerintahan kerajaan Islam Kazan Khanate di abad ke-10.
sebuah kerajaan Islam besar di tanah Rusia. Namun, 6 abad kemudian, Kazan Khanate terpaksa menyerah kepada Kekaisaran Rusia. Seluruh benteng dan bangunan di dalamnya dihancurkan. Hingga kini, Kremlin masih digunakan sebagai pusat pemerintahan Republik Tatarstan. Kremlin Kazan juga menjadi lokasi bagi 2 tempat ibadah, yaitu Gereja Blagoveshchensky dan Masjid Biru Kul Sharif, sebuah masjid megah nan elok.